Mari kita jaga keamanan, persatuan, dan kedamaian untuk Indonesia yang lebih baik. TNI, semua. Himbauan untuk masyarakat. Himbauan untuk masyarakat. Bersama rakyat, TNI hadir bersama masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tanggung jawab bersama, melindungi keselamatan rakyat adalah kewajiban kita semua. Tetap tenang, jangan mudah terprovokasi oleh isu antar. Di Propam Polri gelar perkara kasus kendaraan taktis Brimob tabrak pengemudi ojek online Avan Kurniawan. Pejabat diplomatik Kedutaan Besar Indonesia di Peru tewas ditembak oleh sekelompok orang bersenjata di dekat apartemennya di distrik Lynch. Geger 5 orang satu keluarga ditemukan tewas terkubur di rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Ayu Siang kali ini kami awali dari pasukan TNI AD yang menggelar patroli skala besar di Jakarta pasca demo. Lebih dari 3.000 personil dikerahkan untuk menciptakan suasana kondusif di Jakarta dan sekitarnya. Ya pemirsa, per hari ini dan siang hari ini pemirsa, TNI Angkatan Darat tengah menggelar patroli skala besar di sejumlah titik vital pasca demo di Jakarta dan juga sekitarnya. Sebanyak dari 3.335 personil atau 33 kompi dikerahkan dalam patroli kali ini. Tidak hanya itu pemirsa, sebanyak 15 motor, 10 kendaraan maung dan 3 truk pengangkut bergabung dalam patroli skala besar yang digelar per hari ini. Patroli skala besar ini pemirsa dipayungi oleh Kodam Jaya dan diikuti oleh Kostrat, Marinir dan juga Kopasgat. Ya pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar televisi pemirsa, ini adalah iring-iringan TNI Angkatan Darat pemirsa dalam upaya memastikan Jakarta kondusif pasca demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus kemarin pemirsa dalam patroli skala besar yang digelar pada siang hari ini. Pada
Pada hari ini pemirsa, pihak TNI bersama dengan kepolisian terus lakukan upaya maksimal menjaga keamanan kota. Bahkan patroli skala besar ini telah berlangsung sejak hari Minggu kemarin, di mana langkah ini merupakan bagian dari strategi preventif serta penegakan hukum untuk mencegah potensi gangguan keamanan yang terjadi. Hari ini pemirsa, TNI bersama dengan kepolisian menggelar patroli gabungan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat luas. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga memberikan rasa aman di tengah aktivitas warga yang berlangsung pada hari Selasa ini, pemirsa. Dan jika kita pantau bersama-sama pemirsa kondisi Jakarta per hari ini, situasinya di Jakarta pas demonstrasi dinyatakan terkendali dan kehadiran aparat gabungan di titik-titik vital diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memulihkan aktivitas ekonomi dan sosial pasca aksi unjuk rasa kemarin. Ya, pemirsa, TNI Angkatan Darat bersama dengan Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli skala besar, di mana patroli ini pemirsa untuk memantau dan menjaga situasi Jakarta ini tetap kondusif. Dan diharapkan dengan adanya patroli skala besar ini, situasi akan terus kondusif di Jakarta dan ditujukan untuk mengatasi potensi gangguan pada aktivitas masyarakat yang mungkin terjadi. Dalam patroli kali ini pemirsa, TNI AD bersama dengan kepolisian pemirsa menggelar patroli skala besar di sejumlah titik vital pasca demo di Jakarta dan juga sekitarnya. Jika dari TNI AD sendiri pemirsa ada sebanyak 3.335 personil atau sebanyak 33 kombi dikerahkan dalam patroli kali ini. Yang melibatkan juga ada 15 pasukan TNI AD bermotor dan juga 10 kendaraan maung dan juga 3 truk pengangkut yang bergabung dalam patroli skala besar. Tidak hanya TNI AD pemirsa, ada juga gabungan dari 350 orang personil Polda Metro Jaya yang melakukan patroli, di mana nantinya akan bergantian setiap 2 jam sekali dengan rute yang berbeda dengan maksud bisa dijangkau semua pemirsa dan diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan keteduhan di tengah-tengah masyarakat yang beraktivitas pada hari ini. Dan sejumlah rute pemirsa dalam patroli skala besar ini, rute pertama mengarah ke Cawang, Jatinegara, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Pusat, Sunter, Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya. Sementara rute kedua pemirsa menuju Kuningan, Kuitang, Tomang, dan Mogot, Polres Metro Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Polda Metro Jaya. Ya, pemirsa, jaga keamanan negeri bersama aparat gabungan menggelar patroli di sejumlah wilayahnya. Patroli berskala besar digelar untuk memastikan keamanan untuk masyarakat. Aparat gabungan TNI Polri menggelar patroli berskala besar. Di Jakarta, personel Polda Metro Jaya memantau situasi agar tetap kondusif. Petugas kepolisian menggelar patroli bersama dengan masyarakat.
Sebanyak 350 personel kepolisian diturunkan untuk memastikan keamanan warga. Polda Metro Jaya terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan rasa aman. Sejak beberapa hari yang lalu, Polda Metro Jaya, kemudian 13 Polres jajaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya itu senantiasa melaksanakan patroli gabungan skala besar. Tugas TNI dengan kendaraan taktis turun di sejumlah titik wilayah Jakarta Selatan menggelar patroli. Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan, usai unjuk rasa situasi saat ini semakin kondusif. Kondisi hari ini sudah semakin normal begitu, semakin kondusif. Dan ini situasi yang kita perlu pertahankan ya. Semua kita harapkan roda pergerakan ekonomi dan kegiatan aktivitas masyarakat ini mulai berjalan. Ini harus kita jaga terus. Patroli skala besar dilakukan sebagai langkah antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat usai unjuk rasa. Kegiatan patroli dilakukan hingga situasi normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi mengumumkan hasil pemeriksaan ke-7 anggota Brimob Polri terduga pelaku penabrak pengemudi ojol hingga tewas. Gelar perkara dan sidang atas ke-7 anggotanya digelar mulai hari ini. 7 terduga pelaku penabrakan pengemudi ojek online sudah menjalani pemeriksaan Biro Pengawasan, Penyidikan, dan Pembinaan Propam Polri. Ke-7 terduga pelaku terbagi 2 kategori pelanggaran, yaitu berat dan sedang. Semua terduga pelaku akan menjalani sidang pada Rabu dan Kamis 3-4 September, sementara gelar perkara akan berlangsung 2 September hari ini. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K, dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam Korps Brimopolri, Bitpropam Brimopolri, serta nanti di Propam Polri. Semua langkah pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 September 2025. Gelar ini karena hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana. Div Propam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personil Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personil Brimob melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personil Brimob lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricuh unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Div Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat
dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah duka almarhum Afan Kurniawan pada Jumat malam lalu. Di rumah duka, Prabowo menyampaikan bela sungkawa pada keluarga korban. Presiden Prabowo Subianto datang bersama rombongan ke rumah duka Afan Kurniawan di kawasan Menteng Pulo, Jakarta pada Jumat malam. Di rumah duka, Presiden langsung bertemu dengan orang tua korban dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Prabowo juga meminta Polri mengusut tuntas secara transparan terkait kematian Afan Kurniawan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah bantuan sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa yang menimpa Afan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rizal Patria, yang juga turut hadir ke rumah duka bersama rombongan Presiden Prabowo. Alhamdulillah tadi Bapak menyampaikan duka cita yang mendalam dan juga Bapak memberikan bantuan, dan tentu ini bentuk keprihatinan Bapak sebagai Presiden. Kita bersyukur Bapak datang langsung ke rumah, mengunjungi rumah kediaman daripada almarhum tadi, dan juga alhamdulillah tadi Bapak mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan harapan dari keluarga, dan Bapak memberikan dukungan dan juga bantuan, termasuk ya pokoknya bantuan semua yang menjadi harapan, keinginan keluarga Bapak, termasuk rumah ya. Sebelumnya, 7 anggota BRIMOB telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian dan ditahan di penempatan khusus terkait peristiwa kematian Afan Kurniawan. Polri pun berjanji penyelidikan akan dilakukan secara transparan dan objektif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, suasana haru juga menyelimuti pemakaman Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dalam insiden penjompongan pada Kamis malam. Pemakaman juga dihadiri Kapolda Metro Jaya yang menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Afan. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman Afan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dunia dalam insiden di Pejompongan Kamis malam. Afan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta. Tak hanya keluarga, rekan sejawat, hingga sejumlah tokoh di Indonesia ikut mengiringi kepergian Afan hingga ke liang lahat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Afan diturunkan ke liang lahat. Sang ibu lemas dan jatuh pingsan, sementara ayahnya nampak tegar. Afan Kurniawan dikenal sebagai pekerja keras yang ikut berusaha membantu meringankan perekonomian keluarga. Ia bekerja sebagai driver ojek online demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan adiknya. Sementara Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Asep Edi Suheri menghadiri pemakaman driver ojek online Afan Kurniawan yang tewas dalam insiden di Pejompongan pada Kamis malam. Asep menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa memilukan tersebut. Asep hadir ditemani oleh sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya.
Asep telah menemui pihak keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepastian hukum terhadap insiden yang menimpa Afan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Bandung pasca demo salah satu fasilitas umum yang rusak diantaranya Jalan Layang Pasupati. Namun Kementerian Pekerjaan Umum memastikan Jalan Layang Pasupati aman dan layak untuk dilalui. Unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat sempat menyasar fasilitas umum, salah satunya Jalan Layang Pasupati. Usai terbakar pada unjuk rasa beberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kondisi jalan layang atau flyover layak dan aman dilalui kendaraan. Namun pemeriksaan menyeluruh fisik jalan layang tetap dilakukan oleh tim khusus. Ya kalau secara kasat mata kan seperti teman-teman ketahui dari malam Sabtu pun dilewati kendaraan kan juga aman. Tapi ini bagian dari tugas kita untuk identifikasi. Ya pasti nantinya udah ada tim dari Balai Jembatan ya yang sedang identifikasi, nanti tinggal hasilnya. Dan insya Allah kalau kami sih optimis hasilnya baik. Selain itu warga turut membantu petugas terkait dengan membersihkan coretan vandalisme pada dinding dan trotoar. Aksi bersih-bersih warga dilakukan karena didasari rasa cinta pada kota Bandung. Kita peduli akan keindahan dan cinta kota Bandung. Nah, apalagi sekarang kota Bandung salah satu kota yang terdampak dari aksi demonstrasi, aksi aspirasi. Cuman sangat disayangkan ada sedikit beberapa oknum yang kurang cinta sama kota Bandung hingga terjadi perusakan dan vandalisme. Sebelumnya sejumlah fasilitas umum di kota Bandung rusak usai unjuk rasa di gedung DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kerusakan ditemukan pada sejumlah fasilitas umum, diantaranya di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda dan juga taman-taman kota. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Masa menuntut pemerintah mengesahkan perampasan aset koruptor dan penegakan hukum. Kita berangkat atas kesadaran bahwasanya negara kita sedang tidak baik-baik. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung Raya mendatangi gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin siang. Masa yang datang langsung memasang spanduk serta menempelkan seluruh wajah ketua partai politik di gerbang DPRD Jawa Barat. Dalam unjuk rasa, mahasiswa menuntut 4 poin, diantaranya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan menegakkan supremasi hukum. Sebelumnya, masa berkumpul di sejumlah titik di kota Bandung untuk menyampaikan tuntutan mereka. Aksi unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari ini sempat diwarnai kericuhan yang menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak. Kericuhan mereda setelah petugas diturunkan dan massa membubarkan diri. Tidak hanya datang sebagai pengunjuk rasa, namun sebagai warga yang datang ke titik penyampaian aspirasi, hadir hanya sebagai penonton keramaian. Kenapa datang ke sini, Pak Teh? Penasaran. Gimana? Penasaran. Kenapa penasaran? Ya soalnya di sini ramai ya, udah ikut orang-orang jalan ke sini ya udah pengen lihat ke sini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi pasca demo tadi malam pemirsa, kita bergabung dengan rekan Ervan David yang berada di Jalan Layang Pasupati. Selamat siang rekan Ervan. Ya Ervan, bisa mendengar suara dengan jelas? Oke, Ervan, situasi saat ini Ervan seperti apakah situasi keamanan di titik yang kemarin terjadi kericuan di sana? Ya, pemirsa, pasca terjadinya insiden kebakaran pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari pekan lalu, sejumlah fasilitas umum di kawasan Jalan Dago banyak yang rusak bahkan dibakar oleh massa aksi, dan salah satunya ada di kawasan Jalan Simpang Dago yang dari pantauan kami di lapangan ada 4 megaton dan 1 pos polisi serta fasilitas lalu lintas di kawasan ini rusak parah, dan bahkan dampaknya dari pembakaran ini flyover di kawasan Jalan Dago ini mengalami imbas dari aksi pembakaran oleh sekelompok orang tak dikenal pada Jumat pekan lalu, dan akibatnya
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan DKI Jakarta Jawa Barat memeriksa kondisi dari flyover Prof. Kusuma Atmaja atau flyover Pasopati, dan petugas juga masih mendalami apakah flyover Pasopati ini masih dalam bisa layak untuk digunakan, dan rencana identifikasi ini akan terus berlangsung hingga sore hari nanti untuk menjamin keamanan para pengguna kendaraan yang melintas di kawasan flyover Pasopati. Dan sementara untuk saat ini jalan layang Pasopati ini sendiri masih dilalui pengendara roda 2 dan roda 4 dan diperbolehkan untuk melintas di flyover Pasopati. Dan selain itu juga arus lalu lintas di Simpang Dago ini juga direkayasa oleh petugas, mengingat lampu lalu lintas yang ada di kawasan Simpang Dago ini sendiri belum berfungsi secara normal, dan di mana jalan dari arah Suci menuju kawasan Pasteur diputar menuju arah Dago bawah. Sementara untuk arah sebaliknya yaitu Pasteur menuju kawasan Jalan Suci dialihkan menuju kawasan Dago atas. Demikian, Pram. Baik, Ervan David melaporkan langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali.